Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilja Fathiatur Rafiah, NIM 2019-53029 dari kelas Sistem Manajemen Basis Data kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT atau materi dari pertemuan yang pertama. Jadi untuk materi SMBJ untuk satu semester ke depan, yaitu kita akan mempelajari pengantar RDBMS dan data dan konsep database. Yang kedua adalah konsep dasar SQL, Structure Query Language. Terus dan ini bisa dilihat sendiri, yaitu kita nanti belajar ada DDL, EDML, ADML, View Definition, Authorization, integrity, dan transaction control. Case study RDBMS, application RDBMS. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu fakta big data. Skema data itu mencatat pengiriman data. Pengiriman data apa saja sih yang dicatat? Yaitu mungkin bisa dari YouTube, email, SMS, Twitter, Facebook, Wikipedia, situs-situs baru. Lama durasi, kayak total durasi orang itu membuka YouTube itu hampir 104.000 jam. Itu bisa per hari. Email sampai 45 miliar, SMS 540 juta, dan sekian banyaknya. Facebook juga karena banyak dari kita yang juga banyak menggunakan Facebook, kita mengunggah foto di Facebook, apa-apa diposting di Facebook, itu hampir 360 juta foto yang diunggah. Itu bisa per hari kayaknya. Selanjutnya yaitu di Amerika Serikat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% yaitu emisi gas rumah kaca berasal dari center dan data center. Maksud saya berasal dari server dan data center. Terus yang kedua yaitu dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Kenapa perusahaan Intel? Karena Intel kan ini sudah terpercaya. Lagi pula barang-barang elektronik sekarang itu harus yang Intel karena lebih terpercaya. Makanya perusahaan Intel ini membutuhkan server yang banyak. Yang ketiga, fakta dari big data yaitu berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Tidak hanya satu server, tapi juga ada beberapa model lain. Yang keempat adalah jaringan terbesar dunia. Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server Facebook. Karena kenapa kok Facebook? Karena banyak dari kita itu lebih banyak menggunakan Facebook. Kayak pertama kali kita menggunakan sosial media juga Facebook kan. Terus yang kelima yaitu selain Intel, kebanyakan pengguna server perusahaan lain adalah penyedia jasa hosting internet. Antara lain One Internet 70.000 server, terus OVH 65.000 server. Terus ini bisa dilihat sendiri dan masih banyak lagi contohnya di internet. Kalau kalian mau tahu silahkan buka di Google aja. Fakta yang keenam yaitu dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Kenapa Google memiliki banyak sekali server? Kenapa tidak? Karena Google itu menyimpan data, banyak sekali data. Apapun yang kita ketik
entah itu di Google mau ngetik apa kan itu langsung banyak kan kayak pencarian tentang yang kalian cari itu. Makanya juga Google itu menyimpan data banyak sekali, makanya servernya juga banyak. Selanjutnya yaitu raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, yaitu Microsoft. Disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain seperti Yahoo, eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Terus mana yang lebih cepat perkembangannya? Komputer kah? Alat komunikasi kah? Perangkat multimedia kah? Atau teknologi basis data? Keempat ini tuh sebenarnya saling berhubungan. Terus komputer juga sebagai alat komunikasi, terus perangkat multimedia juga, teknologi. Keempat ini sebenarnya saling berhubungan sih kalau menurut saya. Oke, kita lanjut. Itu produk RDBMS versus vendor. Itu ada banyak banget jenis produknya, terus vendor, terus kapasitasnya berapa byte. Yang kita sering jumpai kok Oracle, terus apalagi MySQL server mungkin yang akan kita pelajari selanjutnya, terus Microsoft Access. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini untuk satuan media penyimpanannya atau storage, yaitu ada kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zeta, zeta. Jadi ini kayak penyimpanan media yang ada di untuk menyimpan data-data itu. Konsep basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari. Jika kita menyimpan lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis sesuai jenisnya, terus memberikan nomor agar bisa tersusun rapi. Terus yang poin kedua itu himpunan kelompok data atau arsip berhubungan yang diorganisasikan sedemikian agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara mudah. Jadi kayak ditata rapi, jadi kalau kita butuh itu tinggal cari sesuai nomornya atau sesuai jenisnya biar mudah ditemukannya. Terus poin selanjutnya itu kumpulan data yang saling berhubungan dan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi data dan tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip itu sangat berhubungan dengan media penyimpanan elektronis. Jadi sistem pengarsipan, kalau dulu kan lemari arsip disimpan di dalam sebuah ruangan, terus yang berisi data mahasiswa kayak lembar-lembar gitu, buku dalam map gitu mahasiswa, ada mata kuliah, ada absen juga, ada nilai-nilai, kan itu disimpan dalam lampiran kayak buku gitu. Terus untuk yang sekarang lebih mudah itu disimpan dengan hard disk. Jadi kita tinggal menyimpan file mahasiswa, file mata kuliah, file absen, dan file nilai, sehingga tersusun rapi. Kalau kita mencarinya tinggal searching atau cari apa gitu, ntar akan keluar sendiri apa yang kita cari. Itu selanjutnya adalah contoh database universitas. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah.
Gimana tabel mahasiswa ini kayak nomor dari mahasiswa itu saling berhubungan dengan tabel nilai. Kode ini berhubungan dengan tabel fakultas karena untuk mengetahui kayak fakultas apa. Selanjutnya kode nilai. Kode nilai ini berhubungan dengan mata kuliah yang diambil. Selanjutnya adalah database penjualan. Ada tabel barang, tabel masuk, tabel transaksi jual, tabel pelanggan. Jadi setiap barang yang masuk itu ada kode barang, nama barang, harganya, dan kode pemasok. Kode pemasok ini kode pemasok ini sama dengan tabel pemasok, yaitu kayak nama pemasoknya seperti Good River, Santuri, Mitra Jaya, Jaya Bersama. Kemudian tabel transaksi jual, dimana transaksi jual itu ada kode barang, kode pelanggan, nomor faktur, terus tanggal transaksinya, jumlahnya ada berapa, harganya. Untuk yang kode pelanggan ini kan pelanggan kayak di Indomaret kan kayak pelanggan lepas gitu kan. Jadi itu data pelanggan tidak dibutuhkan di sini, tidak dibutuhkan secara detail karena pelanggan lepas. Selanjutnya yaitu SQL versus NoSQL, RDBMS, tabel, row, kolom, relationship. Contohnya dari RDBMS ini adalah Oracle, SQLite, SQL Server, IBM, MySQL. Kalau yang MongoDB itu CouchDB, HBSDX. Sistem basis konvensional. Untuk yang zaman dulu itu kayak perusahaan-perusahaan itu menyimpan data itu di komputer standalone. Kayak rektorat, ada orang yang mengirimkan berkas-berkas terus disimpan ke PC standalone ini. Sekretariat, data-data yang ada di sekretariat itu menyimpannya jadi satu di sini di PC. Biro-biro juga menyimpannya juga di PC sini. Bank Bukopin atau bank apa dulu menyimpannya juga sama di sini di PC standalone. Karena data yang dikumpulkan itu banyak, nggak mungkin semuanya dapat tersimpan di sini semua dengan data yang banyaknya segini. Orang ini ibarat membawa tumpukan berkas-berkas gitu. Jadi untuk yang sekarang itu menggunakan sistem basis data online, yaitu berbasis server, di mana nanti kayak sekretariat memprosesnya data kemudian disimpan di server. Jadi kita tuh hanya membutuhkan jaringan internet agar terhubung ke sistem server. Jadi pekerjaan itu jauh lebih mudah daripada menggunakan yang ini tadi. Kemudian ini kayak data di perusahaan seperti ada komputer kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, dan gudang, penjualan, dan koperasi. Jadi setiap komputer ini dicek atau dipakai atau dilihat dicek ke ada bagian kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, departemen, kemudian direktur. Kalau sendiri-sendiri kan susah ya mengeceknya satu-satu. Jadi kalau lebih komputer itu semuanya ini lebih tertata dengan rapi. Kemudian data dari setiap komputer ini akan disimpan ke SIM server pusat. Semua data akan disimpan di sini sehingga top manager apabila membutuhkan data itu tidak usah ke masing-masing komputer di sini, tapi cukup mencari apa yang dibutuhkan itu di SIM server management, dengan catatan
semua data yang ada di sini itu terhubung ke server pusat, yaitu dengan jaringan internet dan dengan jaringan internet agar semua sistemnya dapat terkendali. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.